Baik, terima kasih Pak Gindo. Selamat malam teman-teman yang ada di Indonesia. Bisa lihat ya, terlalu besar nggak? Oh iya, jelas-jelas Pak. Nah, selamat malam teman-teman di Indonesia. Selamat sore yang ada di Eropa, juga yang ada di Amerika. Selamat pagi ya. Juga teman-teman di Australia, di New Zealand. Eh, Shalom yang ada di Timur Jauh, Israel, Irak, Jordan, Lebanon, ya juga Palestina, ya, Shalom, negara-negara di saudara-saudara kita yang ada di Korea Utara, di Jepang, di China, di Taiwan, Hong Kong, Shalom, juga negara-negara yang ada di Pakistan, Bangladesh, Shalom, juga teman-teman kita yang ada di negara-negara ASEAN, Shalom, khususnya teman-teman kita, saudara kita juga yang ada di Papua, Shalom, juga yang ada di Aceh, Shalom, juga di berbagai provinsi di Indonesia, Shalom. Teman-teman, saya ingin disclaimer ya. Yang pertama adalah data-data yang akan saya sampaikan ini merupakan literasi ataupun literatur yang informasi yang diambil dari jurnal ilmiah. Ya, jadi bukan dari berita-berita seperti eh, apa namanya ini ya, seperti Tempo.com ada juga ya sebagian kecil, tetapi ini kebanyakan dari jurnal ilmiah. Kalau dari jurnal ilmiah bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jadi ini disclaimer dari saya kepada teman-teman, dan hari ini adalah tanggal 11 Maret 2024 merupakan hari yang bersejarah sebenarnya di Indonesia, yaitu Super Semar, Surat Perintah 11 Maret, yaitu perpindahan kekuasaan secara de jure sebenarnya dari Orde Lama, dari Presiden Soekarno kepada Presiden Soeharto. Jadi ini sangat berarti bagi kita teman-teman, juga merupakan hari pertama kalau tidak salah puasa bulan Ramadan dimulai di Indonesia. Nah, dengan terkait dengan hal tersebut ya teman-teman, kalaupun dipilih judul malam ini adalah uh, mengapa mereka doyan. Doyan ini uh, perlu saya sampaikan uh, betapa informasi ataupun kritikan-kritikan daripada mantan pejabat publik di Indonesia ini tidak mendidik rakyat. Ya, lebih dominan itu mengedepankan kepentingannya dan kepentingan kelompoknya. Bicara demokrasi, demokrasi, tetapi sebenarnya dia sendiri tidak berdemokrasi. Termasuk yang namanya Yusuf Kalla ini ya. Saya tidak benci secara pribadi kepada Yusuf Kalla, tetapi kita akan lihat sepak terjangnya nanti sebenarnya Anda ini siapa. Biarlah nanti informasi yang valid ini yang diketahui oleh masyarakat menilai Anda itu sebenarnya siapa. Jadi tidak perlu sembunyi, sebab jejak digital itu nggak bisa disembunyikan. Nah, teman-teman, hari-hari ini selalu kita dikejutkan oleh berita adanya misalnya pelarangan ibadah secara paksa, penutupan rumah ibadah secara paksa, bahkan uh, pembongkaran ya, penghancuran rumah ibadah secara paksa. Nah, rumah-rumah ibadah yang dihancurkan ini bukan hanya gereja, tetapi juga adalah masjid-masjid, yaitu dari masjid-masjid dari agama yang tidak sejalan dengan agama Islam mainstream. Jadi mereka tidak pilih bulu, tetapi mungkin motivasinya tidak, maksud saya motivasinya menghancurkan masjid tidak sama banyaknya atau kekuatan motivasinya dibandingkan dengan agama Kristen. Nah, pemaparan saya ini begini, teman-teman akan membawa kita kepada suatu kesimpulan, apakah sebenarnya PBS ya, Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 8 dan 9 tahun 2006 tentang pedoman kepada kepala daerah di dalam dan forum komunikasi umat beragama ya, dalam mendirikan rumah ibadah itu sebenarnya motivasinya itu apa sih? Gitu ya. Sejak dasar hukumnya ini sudah dipakai itu kalau nggak salah peraturan pemerintah pada zaman era Soekarno. Nah, jadi kita akan lihat sebenarnya dua agama samawi
yaitu Islam dengan Kristen ini kenapa selalu begitu hebat pertentangannya. Jadi saya akan membatasi diri uh, waktunya kronologisnya itu yaitu sejak Indonesia menjelang merdeka sampai dengan reformasi ini. Tentu sebelum Indonesia merdeka ada juga sejarahnya teman-temannya seperti Perang Salib. Nah, seperti Perang Salib nanti akan kita simpulkan apakah PBS ini memberikan jalan keluar kepada tindakan intoleransi atau justru memberikan legalitas kepada kelompok-kelompok tertentu untuk melakukan intoleransi. Nah, ini yang nanti menjadi alasan bagi kita untuk berpikir nggak ada gunanya PBS itu. PBS itu sebenarnya justru memberi legalitas kepada kelompok tertentu mainstream untuk melakukan intoleransi. Dan bukan mereka yang melakukan, tetapi ada oknum-oknum tertentu atau kelompok tertentu yang mereka dorong. Nah, di sini sebenarnya adalah seperti MUI. Mereka tidak punya kewenangan sebenarnya, karena yang ditugaskan itu adalah kepala daerah dan FKUB. Ya. Dalam prakteknya ada penyimpangan. Jadi akan saya ambil sejarahnya teman-teman. Saya startnya itu adalah sesaat Indonesia merdeka hingga rejim Orde Lama, rejim Orde Baru, kemudian pasca reformasi. Sebenarnya itu tindakan intoleransi itu bagaimana? Nanti dari sejarah itu akan kita lihat apakah nanti tindakan intoleransi ini akan berhenti atau tidak. Ya, kita simpulkan sendiri nanti. Nah, mulai dari sini, teman-teman ya, pada saat penjajahan Jepang, ya awal Indonesia merdeka itu, ya sudah terjadi dua kelompok sebenarnya di Indonesia. Sebenarnya beberapa kelompok, tetapi terkristal menjadi dua kelompok. Satu adalah Islam, ya yang menginginkan dasar negara Republik Indonesia itu adalah Islam agama. Tetapi ada kelompok Islam Islam bukan liberal ya, Islam yang moderat lah. Kemudian ada juga komunis, ada Kristen menolak dasar negara Republik Indonesia itu agama. Mereka lebih suka non agama lah. Jadi mereka ini dikelompokkan dan dicap sebagai sekuler. Nah, terjadi pertentangan itu teman-teman, dan itu pertentangan ada kalah menang, ada kalah menang, di mana pada tanggal 17 Agustus itu kelompok Islam ini merasa menang karena Piagam Jakarta itu diterima oleh Soekarno dan Hatta sebagai dicantumkan di pembukaan Undang-Undang 45 dan sebagai dasar daripada Pancasila. Itu diterima pada tanggal 17 Agustus itu. Nah, itu mereka senang ini. Kelompok Islam ini merasa menang karena mereka sudah berhasil membuat dasar negara Republik Indonesia adalah agama Islam. Tetapi di dalam perjalanannya teman-teman, ya, dalam perjalanannya ini ya, mereka berhasil ini mengalahkan kaum nasionalis. Ditendangnya itu usulan mereka itu jatuh apa terbuang gitu kan, diproklamirkanlah tanggal 17 Agustus ini. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 2004 1945 itu tadi oleh Johannes Latuhara Johannes Latuharari ya mengancam kalau itu tidak dicabut kami akan merdeka. Kami akan keluar tidak mau bergabung. Nah, di sini kelompok Islam ini merasa sakit hati teman-teman. Ya, karena pada akhirnya 7 kata itu dicabut dan tidak dicantumkan. Mereka itu merasa kalah gitu. Loh, kita ini yang sudah berjuang untuk memperjuangkan Indonesia merdeka dan mereka ini kaum minoritas, kok malah kita kalah gitu. Nah, perasaan kalah ini menumpuk terus dan mereka simpan rupanya itu ketika itu ya. Jadi sebagaimana diungkapkan oleh anak Ansari, ini yang ngomong Ansari loh, bukan saya hanya mau segera setelah para nasionalis yang Islami mengetahui bahwa Indonesia merdeka yang turut mereka perjuangkan bahkan merasakan Piagam Jakarta pun tidak. Nah, ya. Maka the majority of the Muslim population felt disappointed. Mereka tidak puas itu teman-teman. Itu kata Ansari itu. Nah, rasa tidak puas ini kelihatannya itu sampai sekarang kelihatannya ya. Kita akan lihat nanti benang merahnya itu. Akan kita lihat sejarahnya. Jadi kita tidak cukup memaki-maki teman-teman seperti yang dilakukan orang di luar negeri, memaki-maki Islam untuk mengadu domba kita. Enggak. Kita nanti solusi yang terbaik ini bagaimana supaya intoleransi ini tidak terjadi lagi di Indonesia. Tidak dengan cara maki-maki atau menghina-menghina, enggak. Oke, okay? Nah, the majority of Islam, majority of the Muslim population felt disappointed.
karena dasar negara yang mereka perjuangkan itu adalah agama rupanya tidak berhasil, yaitu karena ulah daripada eh, yang minoritas Yohanes Latuharhari dan A.A. Maramis ya dan kelompoknya itu. Ini satu ya yang harus kita catat. Nah, itu ini. Kalau begini kelihatan nggak Pak Gindo? Kecil ya? Bisa? Pak. Tapi bisa Bisa? diperbesar dikit lagi. Ah, oke. Udah? Nah, jadi ya Ya, teman-teman ya, kekalahan ini oleh generasi Islam. Nah, pahami lagi, mereka itu merasa kalah gitu loh. Kekalahan ini oleh generasi Islam berikutnya dipandang sebagai kekalahan dari kelemahan politik wakil-wakil umat Islam. Ini Ma'arif ini, ya. Tulisan Ma'arif dan Latif. Natsir melihat keberatan orang Kristen dari Indonesia Timur tersebut tersebut disebut sebagai ultimatum. Nah, ini karena ini merupakan ultimatum kok seperti kita ini kok kita ini mayoritas kok di ultimatum oleh minoritas ya. Jadi merasakannya itu marahnya itu tersimpan di dalam hatinya dan terus ya disampaikan kepada generasi berikutnya. Ini isi pendekatan ini isi pesan itu pendekatan saja yaitu ada 7 kata yang tercantum dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar Republik yang harus dicabut. Katanya, kalau tidak, umat Kristen di Indonesia sebelah timur tidak akan turut serta dalam negara Republik Indonesia yang baru diproklamirkan itu. 7 kata-kata itu berbunyi, bla 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 bla, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Utusan tersebut tidak untuk mengadakan diskusi tentang persoalannya, hanya menyampaikan satu peringatan. Titik. Tak perlu bicara lagi. Terserah apakah pesan diterima atau tidak, asal tahu apa konsekuensinya. Nah, ini oleh golongan Islam pada tanggal 18 Agustus itu dianggap sebagai ultimatum, teman-teman. Anda diskusikan itu atau tidak, kami tidak peduli. Pokoknya itu jangan dicantumkan. Itulah rupanya kata-kata daripada Johannes Latuharhari yang disampaikan oleh salah seorang perwira Jepang kepada Muhammad Hatta. Ini teman-teman ada sakit hati. Ada sakit hati kelompok ini ya. Nanti akan kita bisa melihat benang merahnya gitu kan. Udah loncat loncat ke sini ya. Oh ya, oke. Oke. Nah, kemudian utusan tersebut tidak untuk mengadakan diskusi tentang persoalannya, hanya menyampaikan satu peringatan, titik. Ini teman, saya ambil ini dari uh, jurnal ilmiah dari konflik perumusan ideologi negara sampai konflik fisik pertama. Ya, Amos Sulamto, ketegangan antara kelompok agama pada masa Orde Lama sampai awal Orde Baru. Ini adalah jurnal jurnal ilmiah teman-teman ya, jadi bukan sekarang-karang. Uh, kemudian kita menginjak kepada Orde Baru. Nah, di sini nanti akan kita lihat itu benang merah kekecewaan mereka itu sampai dengan di masa Orde Baru. Di masa Orde Lama kita lihat itu ada dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 ya yang menyatakan itu, saya nggak perlu lagi saya ulang, uh, ya, tidak perlu lagi saya ulang yaitu dekret Presiden 5 Juli 1959. Nah, di masa Orde Baru akan kita lihat di sini nanti bagaimana si Yusuf Kalla ini sebenarnya. Jadi Yusuf Kalla ini yang banyak melakukan manuver-manuver akhir-akhir ini karena kuda tunggangannya Anies Baswedan itu kalah. Mendekat ke sana, mendekat ke sini. Kita akan bisa nanti menilai apa tujuan kawan ini, si Chaplin ini ya. Apa tujuannya, tapi urusan dia lah itu. Nah, pergelumuran, nih pergelumuran bukan pergumulan ya, pergelumuran atau pertentangan. Ini satu kata baru teman-teman. Konflik antara Islam dan Kristen yang berbau dengan suku, agama, ras, dan antar golongan dapat dipotret dari beberapa kejadian berikut. Nah ini teman-teman, kita akan lihat ini urut-urutannya ya. Salah satu penyebab adalah Konferensi Umat Kristen, Protestan, dan Katolik di Surabaya. Ini tulisan dari Adria Martanino 2021 ya, yang menghasilkan buku pedoman pembaptisan untuk umat Islam. Nah, tadi sudah ada kekecewaan ini, kok ini dilihat lagi nih, ini Kristen ini makin menjadi-jadi lagi nih. Mereka menuduh ada gerakan-gerakan atau upaya kristenisasi.
sehingga jumlah umat Islam yang tadinya adalah 90% secara bertahap itu turun menjadi 85, 80 dan sebagainya. Wah, ini sudah terjadi kristenisasi di Indonesia ini. Jadi seolah-olah ini Kristen ini dituduh ya bertindak sewenang-wenang terhadap mereka. Nah, ini teman-teman ya. Contohnya apa ini? Contohnya adalah pembaptisan ini, buku pedoman pembaptisan untuk umat Islam. Nah, ini di sini Indonesia ini, Indonesia yang Kristen ini kurang berhikmat ya. Ke depan nanti dengan mempelajari ini supaya umat Kristen juga atau siapapun Anda, siapapun apakah apologet atau orang yang suka membaptis Anda harus tahu ini. Kalau Anda tidak punya dasar untuk membaptis seseorang yang bukan beragama terus dibaptis, jangan Anda menimbulkan kerusuhan di Indonesia. Ya, hati-hati Anda, bukan melarang ya. Pertama, perusakan gereja di Meulabo pada tahun 1967. Artinya ini 2 tahun sesudah terjadinya apa namanya ini G30 SPKI ya. Kemudian kedua, perusakan gereja di Makassar, Sulawesi 1967. Ini Nailufar ini. Nah, ini teman-teman ada bukti-bukti otentik. Siapa pelaku atau provokatornya ini? Ini sampai kalau nggak salah 2000 gereja Katolik dan Protestan di Makassar itu rusak itu, ya 1967. Kemudian ketiga kasus konflik umat Islam dan Kristen di Singkil Aceh, ya pada tahun 2015. Ada itu teman-teman. Keempat, konflik Poso pada 1998 hingga selesai pada tahun 2001. Poso ini juga bagian dari Sulawesi. Nah, kelima, kasus di Flores, ya teman-teman, kasus di Flores Timur pada 1966, ya berarti sebelum terjadi di Makassar dan di Aceh. Keenam, peristiwa di Selipi, Jakarta 1969. Ketujuh, peristiwa di Bima, Sumbawa Timur. Kedelapan, kegiatan misi baptis di Sumatera Barat, Sukamto. Ini adalah tindakan intoleransi yang dilakukan oleh mereka ya, kepada kelompok Kristen. Teman-teman, ini adalah kasus-kasus yang dapat dikatakan sebagai asal adanya adalah api dalam sekam yang memunculkan pertentangan-pertentangan antara pemeluk Islam dan Kristen di Indonesia. Nah, jadi sakit hati ya yang saya potong itu sebenarnya sakit hatinya itu mulai dari Eropa sana itu. Eropa sana itu pada perang salib antara Kristen dengan Islam itu sudah ada bibit-bibit dendam dan sakit hati terus menjalar ke Indonesia. Ya, sebelum Indonesia merdeka itu menjalar ada tuduhan-tuduhan itu. Adalah kristenisasi dan pada saat Indonesia merdeka zaman Jepang itu tadi sudah saya sampaikan dan di awal Orde Baru ya. Jadi itu adalah satu apa namanya itu ada benang merahnya. Nah, ini teman-teman yang di apa namanya? Ini salah ini ya. Eh, yang saya kita detail dulu yang ada di apa yang di Makassar. On the day of 1 October, the Muslim High School Student Organization gathered in front of Muhammadiyah Health Center in Makassar, where they made a declaration stating that they were ready to die as martyr to defend Islam. Nah, perhatikan teman-teman. Moreover, on the same day, through the HMI radio station, the HMI leader. Nah, ketua atau pimpinan daripada HMI di Makassar itu adalah Yusuf Kalla, who later in 24 ya tahun 2004 was to become Indonesian Vice President. Instructed all members of HMI and the other Muslim organization to come to nearby mosque at 8 p.m. After the evening prayer, Isha, the Muslims started attacking the Christian building and the loudspeakers of the mosque shouting out, Allahu Akbar. Defend your religion, be a martyr. The Christian buildings attacked in the incidents were 9 Protestant churches, 4 Catholic churches, and 1 nuns dormitory, 1 Academy of Theology, 1 Office of the Catholic Student Organization, PMKRI, and 2 Catholic schools. The Makassar attack soon developed into a national issue in Jakarta. Nah, inilah peranan daripada Yusuf Kalla, teman-teman. Ya, ini bukan tulisan saya, ini apa jurnal ada beritanya nih. Jadi supaya kita tahu siapa Yusuf Kalla, tapi kita tidak perlu benci dia. Kita hanya mengingatkan,
Pak JK, sudahlah Anda misalnya main politik-politik sana kemari itu stop udah. Jadilah guru bangsa yang baik. Kalau Anda memang ada maksud-maksud lain, jangan merusak persatuan bangsa ini karena Anda punya latar belakang ini. Ya. Particularly for its proponents who took his view out of long internal discussion since the early 1970s. After the fall of Suharto 98 and the rise of democracy in Indonesia, we can see that, unlike the situation in the 1950 and the late of 60, the Islamic ideology is not common cause for all Islamic groups anymore. It is the nationalist outlook rather than Islam that has become the official basis of the two important Muslim political parties. Nah, inilah PKB. Kita tahu di PKB ya. Abdurrahman Wahid and the PAN, ya, established by the Muslim reformist leader. In addition, although after the fall of Suharto, the top leader of Golkar have been reformist Muslim activist Akbar Tanjung. Without support of these three important political parties, it is certainly difficult for the other Muslim political parties officially based on Islam, such as P3, Bulan Bintang PKS, to realize their ideological ambitions. In other words, to treat of Islamic State is not as serious as before. Jadi ada pertentangan di antara ya Golkar apa partai-partai ini yaitu apa PKB, Abdurrahman Wahid, kemudian Golkar ini sebenarnya berjasa untuk menghambat upaya-upaya untuk mendirikan negara Islam. Bukan di sini nggak ada PDIP teman-teman. Tidak ada di sini disebut PDIP. Jadi PDIP itu jangan jangan mengaku-ngaku dia nasionalis. Anda itu sebenarnya bukan nasionalis ya. Di sini nih. Yang ada itulah PKB, PAN, kemudian ada Golkar ya. Ini Akbar Tanjung. Ini teman-teman yang berjasa yang menghambat, bukan PDIP. PDIP jangan ngaku-ngaku deh. Ya. Kemudian tahun 1960 itu hubungan Islam Kristen sedang sangat tegang terkait dengan yang diistilahkan proyek agamaisasi. Ya, ini adalah sesudah 1965 teman-teman PKI. Disinilah Soeharto itu mengambil langkah yang tidak beragama dianggap PKI, ya, dan Anda hanya boleh memilih salah satu di antara 5 agama yang diakui di Indonesia. Konghucu itu tidak boleh, ya, Konghucu tidak boleh, dilarang. Itu disebut stigmanya ateis. Pokoknya yang namanya komunis itu ateis. Kalau tidak beragama ateis berarti dia komunis. Nah, akibat kebijakan ini teman-teman, banyak itu mereka itu tidak memilih Islam, tetapi memilih Kristen agamanya. Loh, jumlah orang Kristen itu malah bertambah gitu. Ya. Kok cepat sekali bertambah? Ya karena kebijakannya Soeharto. Ya kan kebijakannya Soeharto yang membuat itu. Nah, ini membuat mereka lagi makin apa lagi ya, makin nggak karu-karuan lagi. Sudah ada dendam, sudah ada tuduhan kristenisasi. Oh, ini semakin apa yang terjadi ini membuktikan bahwa ini betul gitu loh. Ya, betul gitu. Kemudian karena adanya paksaan dan kewajiban harus beragama dengan dalih Pancasila ini tadi. Jadi singkat cerita teman-teman, pemimpin Kristen terutama Katolik yang baru akan belum selama mengadakan konsili Vatikan yang menjadikan Katolik mulai inklusif. Nah, ya, ini yang menjadikan Katolik mulai inklusif dan mengajarkan toleransi dengan keluarnya piagam Nostra Aetate yang banyak dipengaruhi oleh teologi Karl Rahner dengan konsep Kristen anonim. Nah, banyak melindungi orang XP anggota PKI dari kejaran tentara Orde Baru Islamis. Demikian juga banyak pengikut agama lokal yang berlindung di Cemara Putih. Ya, Cemara Putih dianalogikan Katolik. Serta banyaknya penganut Konghucu yang pindah menjadi Kristen, maka otomatis kuantitas Kristen meningkat tajam atau 100% lebih. Nah ini teman-teman, loh ini kok tadinya orang ini Muslim tidak beragama itu kok jadi beragama Kristen. Ini dituduh orang Kristen itu melakukan kristenisasi. Padahal itu adalah kebijakan daripada Soeharto. Ya, ini yang dendam mereka yang sudah muncul sejak zaman Indonesia belum merdeka sampai dengan Indonesia merdeka itu makin membara gitu loh, ya makin menjadi-jadi. Nah,
Jadi sebelumnya jumlah demografi umat Kristen hanya sekitar 23% saja. Efek kebijakan melarang Konghucu dan memaksa beragama dari salah satu dari 5 agama yang diakui jumlah Kristen menjadi 67%. Maka naik pitamlah orang-orang Islam saat itu. Nah ini teman-teman, naik pitam. Udah sakit hati, dibikin lagi gitu naik pitam. Maka sedikitnya ada 2 juta penduduk Indonesia saat itu yang lebih memilih Kristen dibanding Hindu dan Buddha. Ah, ini ya, ini lagi teman-teman penyebab kedua. Ya, ini ya. Nah, demikianlah sekilas kronologisnya. Efek pembakaran gereja tahun 1967 itulah yang memicu diselenggarakannya dialog antara umat beragama dan juga, nah ini teman-teman, mengapa SK 3 Menteri tahun 1969 tentang pendirian rumah ibadah yang kemudian diperbarui tahun 2006 melalui peraturan bersama Menteri PBM itu. Ini cikal bakalnya, jadi bukan sesuatu yang baru itu. Ya, bukan sesuatu yang baru teman-teman ya. Bukan sesuatu yang baru. Nah, ada akar sejarahnya. Ya, inilah yang terjadi. In, orang Kristen itu dituduh melakukan kristenisasi, dituduh dan dicurigai karena jumlah umat Muslim itu berkurang. Ya. Nah, termasuk di SKB 1969 ini teman-teman, bantuan-bantuan dari luar negeri untuk agama Kristen itu nggak boleh di stop. Ya, itu juga diskriminasi bandingkan dengan mereka ya. Jadi sakit teman-teman. Nah, pasca reformasi, nah mulai lagi menggila di sini. Halili ini adalah Direktur Setara Institut ya dari Tempo.co 16 November 2022 bahwa perusakan rumah ibadah dan lain sebagainya itu terus meningkat sampai dengan tahun 2022 teman-teman ya meningkat bukannya menurun. Nah, nah, tidak ada perubahan gitu malah meningkat. Nah kalau begitu apa itu manfaat dari peraturan bersama menteri itu apa? Nah tahun 2002 hingga akhir September 2002 menunjukkan terdapat setidaknya 32 peristiwa gangguan rumah ibadah. Angka ini cukup tinggi bila dibandingkan dengan data anual tahunan pada kategori yang sama dalam 5 tahun terakhir, yaitu 44 peristiwa 2021, 24 peristiwa 2020, 31 peristiwa 2019, 20 peristiwa 2018, dan 17 peristiwa 2017. Ini bukannya bukannya menurun teman-teman ya, malah meningkat. Nah, kalau begitu gimana dong? Nah, ini tahun 2022 ya kita batasi di sini. Masjid mengalami gangguan terbanyak yaitu 15 peristiwa diikuti dengan gereja sebanyak 13. Tapi yang masjid ini adalah Masjid Ahmadiyah ya dan masjid-masjid lain yang berbeda dari kelompok Muslim arus utama. Jadi bukan hanya yang Kristen yang mengalami intoleransi, tetapi Islam-Islam yang berbeda dengan mereka kena sikat juga. Nah, apa kesimpulannya teman-teman? Ya, kesimpulannya adalah bahwa konflik agama Islam Kristen berakar pada dendam sejarah. Dendam sejarah nanti teman-teman bisa lihat itu adalah mulai dari perang salib dan ketakutan umat Islam akan berkurangnya umat Islam karena berpindah agama menjadi Kristen dan agama Islam non-mainstream. Ini ketakutan ini. Jadi ada sakit hati dendam sejarah, takut jumlah mereka berkurang. Nah, apa itu? Kenapa takut berkurang? Nah, penerbitan PBS Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah, garing wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadah adalah penyempurnaan ketidakpuasan kelompok Islam yang sejak 17 Agustus 1945 merasa kecewa kepada kelompok nasionalis. Ini 18 ini ya. Jadi PBS ini sebenarnya akal-akalan ini, ya akal-akalan karena didesak-desak. Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri tidak berdaya itu. Faktor inilah teman-teman yang menyebabkan kelompok Islam itu doyan melakukan intoleransi kepada kelompok-kelompok agama yang berbeda dengan mereka, terutama kepada kelompok Kristen. Jadi ada dendam sejarah, merasa kalah 18 Agustus, kemudian dituduh jumlah mereka berkurang,
karena kebijakan Orde Baru 1965, jumlah mereka berkurang sangat signifikan, dituduhlah Kristen ini melakukan kristenisasi. Maka hati-hati teman-teman ya, membaptis sana sini hati-hati ya, hati-hati. Jangan sembarang-sembarang. Bukan kita takut, enggak. Karena itu akan dipolitisasi nanti. Nah, terus usulan kita apa teman-teman? Untuk mengatasi intoleransi ini, pembubaran paksa ibadah, penutupan paksa rumah ibadah, perusakan rumah ibadah, maka jaring pengaman pencegahan konflik, penyelesaian konflik dengan strategi bahwa benih-benih konflik diredam dan diselesaikan hingga ke akar-akarnya. Bagaimana caranya ya? Kalau orang sudah sakit hati dan dendam dan curiga, ya, umatnya berkurang, bisa nggak itu ya? Saya pikir bisa didiskusikan ya. Jadi diskusi ataupun dialog yang dilakukan PGI serta ormas-ormas Kristen selama ini dengan pihak Muslim itu adalah apa namanya itu ya, sandiwara gitu, tidak menyentuh kepada akar masalahnya. Mungkin harus dilakukan pendekatan dari hati ke hati. Karena berkurangnya jumlah umat Islam itu tidak ada hubungannya dengan kristenisasi. Itu harus dipastikan itu. Ya. Kedua, membangun visi yang sama, yakni penyelesaian konflik antar umat Islam dan umat Kristen demi rasa Adam. Rasa Adam itu adalah raya sejahtera, adil, dan makmur. Ini usulan Galarua ini. Jadi harus ada membangun visi yang sama gitu. Hermeneutika kerukunan, salah satu tokoh hermeneutika yakni Farid Esak, ia berupaya mengedepankan pluralisme dan inklusifisme agama. Ini artinya apa? Mari saling menghargai agama. Walaupun Anda berbeda dengan kita, mari saling menghargai. Jadi tuduhan-tuduhan kristenisasi itu tidak betul itu. Orang kita Kristen harus menyampaikan itu dengan tegas kepada umat Islam. Kalau beragama umat Islam memilih masuk Kristen itu bukan karena dipaksa, tapi karena kemauannya. Anda yang harus introspeksi. Kenapa dia berpindah agama? Apalagi sudah dewasa seperti yang terjadi di Binjai, teman-teman ya. Tetapi mereka nggak mengerti. Anda harus tahu, ya harus tahu itu. Kemudian itu tiga. Jadi teman-teman itu tadi kesimpulannya. Oleh karena itu dari sini kita juga bisa menyatakan bahwa begini, di dunia ini ada tiga jenis penjajahan. Satu penjajahan wilayah, ya wilayah geografi. Kedua penjajahan ekonomi. Ketiga adalah penjajahan ideologi. Nah, yang sedang terjadi di Indonesia ini adalah kita dijajah ideologi. Kalau dari luar penjajahan wilayah bisa ditangkal, dari luar penjajahan ekonomi sedang kita berusaha, tetapi yang terjadi sekarang adalah penjajahan ideologi. Siapapun Anda yang mendengarkan penjelasan kami ini, bagi kelompok agama Kristen, sangat menghargai namanya free will. Free will itu adalah kebebasan berkehendak. Ketika yang baik diberitahukan, ketika kalau yang baik ini tidak dilaksanakan konsekuensinya ini, kalau yang baik dilakukan konsekuensinya ini, Anda silakan pilih. Anda mau pilih yang mana? Tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan. Jadi tuduhan kepada orang Kristen, ada kristenisasi itu adalah tuduhan yang mengada-ada. Kita harus bantah ini. Apakah kalau seseorang berubah mindsetnya dan dia meninggalkan keyakinan yang lama, pindah keyakinan baru, terus itu gara-gara yang penganut apa yang menyiarkan apa yang menganut ajaran baru ini mengiming-iming dia. Mungkin ada, tetapi itu tidak seluruhnya benar, teman-teman ya, teman-teman Muslim. Jadi tolong difahami ini supaya Indonesia ini menjadi negara yang aman, tidak jadi gontok-gontokan. Sudahlah, kalau Anda dendam di masa lalu, kita bisa pahami itu, tetapi itu putuskanlah, jangan dibawa-bawa lagi ke masa depan. Bila perlu kita rekonsiliasi. Ya, tidak ada Kristen itu Kristen-Kristenisasi, tidak ada. Kalau ada seseorang atau sekelompok orang menjadi Kristen, Anda introspeksi kenapa mereka ini berpindah. Ya, karena mereka kan sudah dewasa, berhak dong, ikut dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45. Maka kalau Anda melarang itu atau melakukan itu, Anda sedang melakukan penjajahan ideologi. Padahal konstitusi kita mengatakan bahwa kemerdekaan itu adalah segala bangsa. Kemerdekaan artinya apa? Merdeka dari penjajahan. Penjajahan apa? Ekonomi, wilayah, dan ideologi. Berarti Anda adalah penjajah. Terima kasih Pak Gindo. Silakan didiskusikan.